Semua kita pernah mengalami kehilangan, atau mungkin saat ini sedang mengalami kehilangan. Kehilangan bisa berupa apa? Misalnya kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan sebuah hal yang begitu berharga, kehilangan barang mungkin, atau kehilangan uang, atau kehilangan harta benda. Tapi bisa juga kehilangan berupa siapa? Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita meninggalkan kita, entah sementara atau untuk selamanya. Dan setiap kehilangan menyisakan perasaan yang galau, hancur, sedih, bisa juga marah dan kecewa. Namun kehilangan demi kehilangan yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya adalah hal yang lumrah. Kita semua manusia pernah mengalaminya. Tapi justru lewat kehilangan itulah kita belajar menjadi dewasa. Namun satu hal yang paling penting dari sebuah peristiwa kehilangan adalah kita jangan sampai dan jangan mau terhilang di dalam kehilangan itu. Merasa sedih boleh, kecewa dan marah bisa, mungkin pahit, mungkin tidak bisa menerima, sulit ikhlas, itu bisa saja. Tetapi jangan berlama-lama. Jangan larut dan hanyut, terhilang di dalam kehilangan itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita terhilang saat kehilangan dan kita terhilang di dalam kehilangan-kehilangan kita. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa kita dari 2 ayat di dalam Injil Lukas. Yang pertama Lukas 15 ayat yang ke-32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Injil Lukas adalah Injil yang ditulis oleh seorang tenaga kesehatan atau saat itu semacam tabib seperti dokter hari ini yang sangat memahami detil-detil kehidupan manusia. Makanya suratnya pun, Injil itu pun isinya hal-hal yang detil. Dia perhatikan hal-hal kecil untuk sesuatu yang berdampak besar. Dan karenanya kita lihat bagaimana sosok Yesus Kristus dalam Injil Lukas itu adalah sosok yang peduli kepada orang-orang yang kecil, yang tersingkirkan, yang terhinakan. Lukas 15 tadi berupa cuplikan akhir dari perumpamaan yang digunakan Yesus tentang anak yang hilang. Si bungsu yang pergi meninggalkan rumah lalu kembali lagi setelah dia bertobat. Dia terhilang dari rumahnya, tapi juga akhirnya dia mengalami kehilangan di saat dia pergi terhilang dari rumahnya. Kehilangan harta benda dan itu mengantarkan dia justru untuk kembali kepada bapaknya. Karenanya ditutup dengan sebuah pesan untuk seseorang harusnya bersukacita, bersama-sama gembira karena adik bungsu atau anak bungsu itu telah kembali. Dia hidup kembali. Berarti dia kembali lagi menyala setelah padam semangatnya. Berarti dia kembali juga dikatakan tersesat lalu ditemukan kembali. Dan ini melalui proses di mana dia bukan saja terhilang, tapi dia juga kehilangan harta bendanya yang dia ambil dari ayahnya sendiri. Kisah ini begitu dalam, bermakna dan sangat inspiratif, mengajarkan kepada setiap kita tentang makna dari sebuah kehilangan dan pesan dari sebuah keterhilangan. Dan semua ini sebenarnya mengerucut kepada sebuah pesan di dalam Lukas pasal 19 yang di dalam konteks itu adalah Yesus bercakap-cakap dengan Sakius. Ketika dia datang menghampiri rumah Sakius, tinggal bersama dan membuat Sakius juga diterima. Dia tadinya terhilang dalam kekayaan karena sebagai kepala pemungut cukai dia mendapatkan banyak harta. Dia terhilang di dalam justru gelimangnya harta.
Tetapi justru ketika dia ditemukan oleh Tuhan, maka dia menganggap harta itu sudah tidak berarti lagi, malah dia berikan itu kepada orang miskin. Karena ada harta berharga yang dia dapatkan, yaitu dia menemukan dan ditemukan oleh Yesus. Yesus tahu akan keterhilangan dia dan juga kehilangan dia. Dia keterhilangan di dalam segala kekayaannya, tersesat dalam segala tamaknya atau keinginan mendapatkan harta benda yang banyak. Tetapi dia juga akhirnya merelakan sebuah kehilangan harta benda demi menemukan juru selamat untuk hidupnya. Dua kisah ini adalah kisah inspiratif dalam kitab Injil dan mau memberitahukan kepada kita tentang makna dari sebuah kehilangan dan keterhilangan. Intinya adalah bahwa Tuhan tidak mau kita terhilang dalam kehilangan apapun juga atau siapapun juga. Kita boleh tadi sekali lagi merasakan sedih karena kehilangan sesuatu atau seseorang. Tetapi jangan mau kita hanyut dan larut dalam kehilangan itu. Karena Tuhan tidak kehendaki kita terhilang. Dia izinkan kita berduka, dia izinkan kita marah, kecewa, tapi dia tidak izinkan kita untuk terhilang, hanyut, dan tersesat di dalam kehilangan kita. Karena pesannya jelas tadi dalam Lukas 19, Tuhan bukan saja mencari orang-orang yang tersesat, yang hilang di dalam hidupnya, tapi dia juga mencari orang-orang yang mengalami kehilangan untuk ditemani oleh cinta kasihnya, oleh iman yang daripadanya, oleh pengharapan yang Tuhan curahkan. Karenanya mari kita belajar dari renungan hari ini untuk tidak terhilang di dalam kehilangan-kehilangan kita. Bawa itu kepada Tuhan, boleh tangisi, tapi biar kehilangan itu justru menjadi kesempatan kita diisi oleh Tuhan. Menangisi oke, tapi memberi diri diisi oleh Tuhan itu lebih oke lagi. Mari berdamailah dengan kehilangan itu, berjalan bersama dengan Tuhan, Sang Gembala baik yang mencari domba-domba yang terhilang dan domba-domba yang kehilangan kandangnya, yang kehilangan akan aktivitas bersama dengan domba yang lain, dan Tuhan temukan kita. Hari ini mungkin kita mengalami kehilangan pekerjaan, mungkin sulit mencari pekerjaan, hari ini banyak pengangguran di dunia ini. Tetapi ingat, kita boleh kehilangan pekerjaan, jangan sampai kehilangan pekerjaan Tuhan yang terus sedang berlangsung dalam hidup kita untuk membentuk kita jadi pribadi-pribadi yang ditemukan dan menemukan Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat berjuang lagi. Amin.